jantung perekonomian Indonesia. Tempat bergantung jutaan jiwa. Menyimpan pesona berbeda, mengungkap Jakarta di malam hari. Inilah Journey Jakarta in the Night. Melepas penat usai seharian bekerja, saya akan menjelajah Jakarta di malam hari. Bagi para penikmat kuliner malam, Jalan Sabang tentu bukan tempat asing. Di sini berjajar berbagai pilihan makanan sekaligus tempat untuk menghabiskan waktu usai menjalani rutinitas. Saya singgah di sebuah coffee shop, Sabang 16. Kafe yang kental dengan nuansa Jakarta tempo dulu. Dua menu andalan di sini yaitu kopi Vietnam dan roti Srikaya. Umumnya kafe-kafe di Sabang ini buka hingga pukul 11 malam. Saya pun mencari lokasi lain, tempat menikmati Jakarta di malam hari dari sisi yang berbeda. Pilihan saya tertuju pada Kampung Galeri di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari Sabang, saya harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam. Kampung Galeri berada di tengah-tengah Pasar Loak di sisi Stasiun Kebayoran. Masuk ke dalam, nuansa klasik sangat terasa. Berbagai barang antik mulai dari pernak-pernik perabotan, mainan klasik hingga kaset dapat ditemui di sini. Suasana malam Kampung Galeri terasa hangat. Anak-anak muda berkumpul, sebagian membaca, sebagian asik dengan permainan kartu. Sementara para musisi meramu musik ditemani seduhan kopi. Om Ivan, di dekat stasiun kereta, dekat rel, terus dekat pasar, ada tempat nongkrong yang kalau saya bilang sih ini mirip banget sama Jogja atau Bandung gitu ya. Konsepnya apa sih dari Om Ivan? Konsepnya sih dulu awalnya sih karena hobi ya, karena hobi saya
Saya hobi ke barang-barang unik. Contohnya kayak kaset, piringan hitam, buku, terus mainan, diecast, ya kan. Jadi karena saya suka beli barang-barang second, ada tempat besar, saya coba bangun tempat untuk barang-barang hobi saya show off lah istilahnya, ibaratnya saya show off. Ternyata responnya banyak. Akhirnya ya udah saya bangun lebih rapi lagi dengan konsep barang-barang bekas. Kebetulan saya dekat dengan tempat-tempat perowakan, ya udah saya coba gabung dengan mereka, mana yang baik. Akhirnya saya coba taruh di sini, saya jual lagi. Terus saya lihat kan banyak sekali teman-teman yang ngeband, ngejam di sini. Ini memang dari awal kepikiran untuk ada konsep mengundang anak band indie atau gimana? Bisa jadi tempat ngejam kayak gini? Awalnya sih dari komunitas mereka sendiri ya yang ngebangun itu. Mereka minta space untuk tempat. Om, ini bisa nggak sih, layak nggak sih untuk nge-jamming atau untuk mau nyanyi? Ternyata mereka, dia bilang, ayo silakan. Dia bilang kalau kalian bisa ngebangun ini bisa jadi tempat gaming, silakan. Gitu. Ini tempat bebas untuk kreativitas kalian, untuk membangun kreativitas kalian dan sekalian untuk bagaimana berfungsi untuk teman-teman yang lain. Iya. Walau dengan suasana sederhana, romantisme malam Jakarta terasa kental. Kampung Galeri menyajikan sisi Jakarta yang tak dapat ditemui di pusat-pusat kota. Tujuan saya selanjutnya berada di sekitar kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Wapres atau Warung Apresiasi. Live music menjadi daya tarik di sini. Wapres berdiri atas inisiatif sejumlah komunitas seni di kawasan Bulungan, hingga akhirnya diizinkan untuk memanfaatkan lahan di sekitar gelanggang olahraga. Mas, Wapres Warung Apresiasi ini memang karena mengapresiasi orang yang ngejam di sini bebas? Apa gimana konsepnya? Jadi Wapres itu Warung Apresiasi berdiri dari tahun 2002. Jadi karena Warung Apresiasi ini berada di kompleks gelanggang remaja, yang fungsinya gelanggang remaja itu kan pembinaan kesenian dan olahraga. Nah, kemudian teman-teman komunitas yang ada di gelanggang remaja ini akhirnya mereka bersepakat membentuk sebuah tempat untuk bagaimana mereka itu bisa menunjukkan karya-karyanya dan menjadi tempat semacam kayak laboratorium gitulah. Mereka belajar berkarya di sini terus menunjukkan karyanya ke masyarakat umum. Seiring berjalannya waktu, kemudian hadir pula teman-teman dari komunitas-komunitas dari luar gelanggang remaja Jakarta Selatan ini, yang akhirnya kita ya bareng-bareng main musik bareng, kemudian ada juga acara sastra, jadi nggak hanya terbatas di musik aja sih. Gitu. Berarti kan tadi dibilangnya nggak cuma musik ya, ada beberapa. Ada cerita nggak dari sini lahir mungkin sastrawan handal atau mungkin musisi yang udah terkenal? Kemudian pada tahun-tahun antara 2005 sampai 2010 tuh ramai band-band yang industri ya, dia mau ke arah supaya mendapat label-label besar, kemudian bagaimana lagu-lagunya itu dikenal masyarakat. Nah, akhirnya band-band yang main di sini juga sempat seperti The Massive, Niji, tapi belum terkenal gitu pada waktu itu gitu. Dan kita punya dokumentasinya gitu. Kemudian pada akhirnya mereka terkenal gitu. Jadi pas mereka masih berproses, mereka di sini sampai sekarang udah terkenal itu nama-nama itu yang ada. Jadi mungkin Semakin larut, saya pun mencari lokasi hiburan lain di ibu kota.
Menumpangi motor listrik yang dapat disewa menggunakan aplikasi, dari selatan saya menuju ke pusat. Sampailah saya di kawasan Senen. Setiap malam minggu di gedung pertunjukan wayang orang Baratapurwa digelar pagelaran dengan tema yang berbeda. Untuk menyaksikan wayang orang, terlebih dahulu saya harus membeli tiket seharga Rp50.000 untuk kelas 1 atau Rp60.000 untuk VIP. Tiketnya Pertunjukan dimulai pukul 8 malam dan berlangsung selama 2 jam lebih. Hampir sama dengan pembagian adegan dalam film, dalam pertunjukan wayang pun cerita dibagi menjadi beberapa babak. Dengan penyesuaian tata panggung dan musik dalam setiap babaknya. Lakon atau tema pertunjukan dalam wayang syarat akan petua hidup. Namun juga sesekali diselipi guyuran khas Jawa. Bagi yang tak mengerti bahasa Jawa memang sedikit sulit untuk memahami arti dari cerita yang dibawakan. Namun kita masih dapat menikmati tarian dan juga musik tradisional Jawa yang mengiringi selama pertunjukan berlangsung. Ibu kota yang selalu riuh dan sibuk bukan berarti menjadi keterbatasan memilih hobi. Go-kart menjadi salah satu pilihan olahraga yang menguji adrenalin sekaligus kelihayan mengemudi. Trek ini pun cukup unik karena dirancang di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di ibu kota di kawasan Semanggi. Kamu emang hobi main go-kart? Iya, mau hobi banget. Ya, aku nih baru mau pertama kali. Apa tips-tipsnya biar selamat? Yang penting sih keamanan ya, udah pasti pertama safety kayak helm, terus juga sarung tangan, penutup kepalanya juga. Ini aman kan ya? Kalau misalnya pun kita nabrak atau apa dengan Aman banget. Soalnya kan mereka tuh dikelilingin sama ban kan, jadi kan meskipun nabrak tuh di sini nggak masalah. Terus buat pemula juga oke banget sih tempatnya buat pemula. Dan mainnya 5 menit. 5 menit itu kan cepet banget ya? Cobain dulu aja 5 menit. Cobain Cobain sih, dulu. Berat. Berat banget 5 menit aja. Aduh, udah nggak kuat deh pasti. Cobain. Kalau gitu, Iya. boleh nggak temenin aku? Kita balapan lah ya? Boleh. Sana deh. Untuk mengemudi go-kart, kita harus terlebih dahulu mendaftar dan dikenai biaya Rp50.000 per 5 menit. Belum termasuk biaya kartu Rp5.000 dan sarung tangan dan penutup kepala Rp25.000.
Jadi untuk pemula yang pertama kali akan mencoba harus siap mengeluarkan dana hingga Rp80.000. Setelah menunggu giliran, kami pun siap beradu balap. Sebelum masuk ke arena, instruktur memberi beberapa hal yang harus diperhatikan karena go-kart termasuk olahraga berisiko. Gas kanan, rem kiri ya. Gas sama remnya jangan dibarengin. Hindari tabrak-menabrak. Nanti kalau misalkan nabrak ban, jangan keluar dari go-kartnya ya. Nanti mas kami yang nolongin. Dan hati-hati truknya agak licin. Ya, terima kasih. Silakan. Walau terlihat mudah, kemudi go-kart terasa jauh lebih berat daripada kemudi pada mobil biasa. Dan yang jelas, rasa berdebar ketika bertemu tikungan sempit menjadi tantangan ketika bermain go-kart. Sekali dua kali menabrak menjadi hal biasa dan tak perlu khawatir karena arena ini aman dengan lapisan ban karet di tepian. Tapi tetap ingat untuk selalu berhati-hati dalam menginjak gas dan selalu siap mengerem kapanpun laju go-kart tidak terkendali. Mencari tantangan lain menguji adrenalin di ibu kota, saya menuju ke selatan Jakarta, mencoba olahraga panjat dinding atau wall climbing. Tentu sebelumnya kami harus memastikan pakaian yang digunakan nyaman dan pas untuk olahraga ini. Untuk olahraga panjat dinding harus dipastikan jika memakai celana panjang, usahakan celana lentur dan tidak mengganggu pergerakan kaki saat memanjat. Setelah mempersiapkan diri sebagai pemula, kami harus memperhatikan instruksi sebelum mencoba olahraga ini. Kegiatan olahraga wall climbing dapat diikuti dengan membayar Rp80.000 termasuk sewa peralatan keselamatan dan sepatu karet. Hey, halo. Panji. Kita nih pengen climbing, wall climbing, tapi kita amatir. Belum pernah nih. Gimana caranya gabung, Mas? Boleh. Syaratnya mudah kok. Jadi biasanya orang-orang yang baru langsung datang aja. Itu udah aku ajarin basic dengan cuman ini pakai peralatan safety harnessnya, udah langsung gabung aja. Gampang, nanti aku ajarin stretching peregangan dulu. Pakai sepatu, pakai harness, udah langsung manjat aja. Alat keselamatan sudah siap dan kami pun bergantian mulai memanjat. Setiap kali melakukan pemanjatan, kami harus dibantu oleh seorang belayer atau pemanjat dinding yang lebih berpengalaman untuk memastikan keselamatan. Untuk memanjat dinding setinggi 15 meter ini dibutuhkan kekuatan fisik, tangan, dan terutama kaki untuk menopang tubuh di poin pijakan. Dan yang tak kalah penting adalah mental. Karena inilah yang saya rasakan, sering merasa kelelahan, dan instruktur di bawah akan memberikan motivasi hingga kita harus dapat menyelesaikan hingga ke puncak. Bagi warga ibu kota yang ingin menguji keberanian, kekuatan fisik, dan mental, dapat mengikuti olahraga ini bersama komunitas Jakarta Climbers setiap Selasa dan Kamis pada pukul 7 malam, atau setiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu mulai pukul 9 pagi. Nah, ternyata tidak sulit mencari tempat untuk menikmati suasana malam dan mencari hobi baru di ibu kota. Saya pun telah membuktikan, pesona Jakarta malam hari lebih dari sekedar pusat perbelanjaan dan kuliner mahal di mall. Keindahan artistik, keramahan, dan tantangan masih banyak ditemui tanpa harus terbang keluar kota. Metro TV, knowledge to elevate.